berada di Jembatan Tonjong, Kabupaten Banyumas, teman-teman. Ya, Kabupaten Banyumas. Tepatnya di Aji Barang dan sekitarnya, teman-teman. Mana Jembatan Tonjong sudah sangat viral sekali, ya. Dan kita sekarang berdiri di Jembatan Tonjong Lama, ya, teman-teman. Jembatan Tonjong Lama, ya, kan? Jembatan Tonjong Lama. Dan tentunya juga banyak cerita-cerita misteri Jembatan Tonjong Lama sampai ke Jembatan Tonjong yang terbaru. Mana Jembatan Tonjong Lama juga pernah ada kejadian yang sangat mengerikan, ya, kecelakaan yang tragis. Nanti kita berbicara dengan narasumber yang utama, yaitu Pak Sugeng di sini, ya. Nah, Pak Sugeng ini sudah sangat lama sekali di sini, ya. Sudah sangat lama sekali beliau dekat dengan Jembatan Tonjong Lama dan bersebelahan dengan Jembatan Tonjong yang baru, teman-teman. Pak Sugeng atau pemilik bengkel ini sangat mengetahui kejadian-kejadian yang sering terjadi di Jembatan Tonjong, ya, terutama kecelakaan maut, teman-teman. Nah, kita akan kuak misteri tersebut, ya. Apakah ada suatu faktor X? Dalam arti faktor X itu adalah sesuatu yang sengaja disebarkan oleh manusia-manusia atau orang-orang yang mempunyai kepentingan tersendiri, ya, teman-teman. Dalam tanda kutip adalah pesugihan. Kita tidak seudon, teman-teman, ya, tapi hal semacam itu juga sering sekali ada, ya, teman-teman, ya, untuk pesugihan, bukan hanya di area Banyumas dan sekitarnya, teman-teman. Nah, untuk itu, teman-teman, kita akan kuak tabir misteri dan sekaligus menetralisir adanya satu kecelakaan beruntun, teman-teman. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia yang turut prihatin atas kejadian kecelakaan yang sering terjadi di Jembatan Tonjong. Jadi kita peduli, teman-teman, ya, untuk menetralisir sebisa kita, teman-teman, dengan cara kita, ya, teman-teman. Yang jelas kita ingin mempunyai misi kemanusiaan untuk menetralisir dan mendoakan para korban-korban yang sudah meninggal di jalan aspal area Jembatan Tonjong sampai ke area Brebes, Tegal, dan seterusnya, teman-teman. Dan yang paling sering terjadi adalah Jembatan Tonjong dan sekitarnya. Kita akan netralisir bersama Master Ranggalawe yang mampu menetralisir, teman-teman. Beliau sudah sangat banyak sekali, ya, dipanggil untuk penetralisiran rumah dan penetralisiran pekarangan ataupun jalan yang penuh dengan cerita-cerita misteri dengan gangguan-gangguan makhluk astral, teman-teman. Kita ikuti penetralisiran dari Ranggalawe.
teman-teman, keluarga besar Ranggalawe, dimanapun panjenengan berada. Pada siang hari ini kita ketemu orang yang tepat ya, akan menceritakan tentang tabir misteri di area jembatan Tonjong dan sekitarnya, teman-teman. Beliau adalah Mbah Sugeng yang juga merupakan satu paranormal di sini ya, teman-teman. Dan kita akan sedikit bercerita tentang misterinya dulu, teman-teman, dan sampai nanti jembatan Tonjong yang akan dikambing hitamkan oleh berita-berita yang beredar di masyarakat, teman-teman. Bersama Mbah Sugeng. Assalamualaikum, Mbah Sugeng. Mbah Sugeng, mohon maaf sedikit meminta informasi kepada panjenengan tentang misteri dulu jembatan Tonjong. Pernah terjadi satu tragedi kecelakaan, sampai hari ini seperti apa, Mbah, misteri kecelakaan yang terjadi di jembatan Tonjong, dan kecelakaan apa yang sudah pernah terjadi yang paling tragis di sini, Mbah? Ya, pertama karena kurang hati-hatinya orang. Itu faktor logisnya ya, Mbak ya? Faktor logikanya. Mungkin ada ya tumbangan lain lah, seperti baik-baik. Orang kemarin aja saya lihat orang cuman bakar dupa fusan, tapi orangnya pergi. Berarti cuman memanggil tapi tidak bertanggung jawab. Nah itu. Jadi mereka ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan satu ritual untuk kepentingan pribadi. Ya mungkin begitu. Seperti itu ya. Jadi itu yang menurut panjenengan juga salah, nggih? Nah, kalau salah, maka saya ambil aja buang. Betul sekali, karena bisa saja ritual-ritual yang tidak bertanggung jawab, tidak jelas, itu akan mendatangkan sesuatu yang negatif ya, Mbak. Ya, ataupun penghuni yang di sini nggak senang, akhirnya bisa murka gitu ya. Ditangkan, ada apa-apa di Tonjong, dimakan Tonjong, sebenarnya tidak. Tonjong itu baik sebenarnya semua baik. Penghuni gaibnya sebenarnya baik. Penghuni gaibnya baik. Kalau minta tolong, minta apa, insya Allah bisa. Kebanyakan muslim. Ada iya di jin muslim. Jin muslim. Ada seperti masjid tua, penghuninya banyak, orangnya gondrong, pakai peci, baju putih. Ini Sebenarnya penghuni daripada makhluk gaib yang ada di jembatan Tonjong itu semua baik atau jin muslim, karena bukan manusia, ya kan? Tetapi cerita yang beredar di masyarakat, Mbak, semua selalu mengkambing hitamkan jembatan Tonjong. Dan memang benar adanya terjadi suatu kecelakaan yang beruntun, Mbak. Sampai akhir-akhir ini ada berapa kecelakaan yang merenggut nyawa manusia, Mbak? Untuk saat ini sih aman-aman aja. Kalau kemarin sih ya kira-kira kurang lebih ada kurang lebih ada 6. Ya kurang jelas. Jadi sebenarnya jembatan Tonjong ini yang menurut panjenengan dikambing hitamkan merupakan jembatan yang tidak rusak ya, Mbak, jembatan yang kokoh ya. Kenapa selalu dikambing hitamkan ini? Mungkin Mbak bisa menjelaskan ya, Mbak Sugeng, kenapa selalu dikambing hitamkan, Mbak? Ada cerita yang bagaimana kok sampai dikambing hitamkan? Ya, itu kan orang-orang yang Mencari keuntungan, dari pesugihan, apa itu berapa, sampai mencari pesugihan. Ya, tapi kalau penghuni sini Nggak mau ya, Mbak? terima, disingkirkan, maka nggak ada yang di sini mutlak ya. Iya, yang ya dong di sana di sebelah selatan jembatan sama utara jembatan. Kalau ini itu sih Betul sekali. Jadi tepat sekali apa yang dikatakan Mbak Sugeng, bahwa penghuni gaib yang ada di sini itu baik-baik, teman-teman. Adanya satu orang yang akan melakukan satu pesugihan untuk kepentingan pribadinya oleh makhluk astral yang ada di sini, disingkirkan, teman-teman. Disingkirkan, maka yang nyebar mungkin kembang ataupun uang untuk diambil sebagai pesugihan mereka, jin yang baik di sini memindahkan area luar jembatan Tonjong agar supaya jembatan Tonjong jangan dikambing hitamkan sebenarnya, karena jembatan Tonjong penghuninya baik-baik. Nah, kenapa yang terjadi kecelakaan bukan jembatan Tonjongnya, lebih ke area sebelah sana, teman-teman. Tapi alhamdulillah, tadi baru saja diadakan penetralisiran agar jembatan Tonjong tetap menjadi jembatan yang tidak dikenal sebagai jembatan yang penuh misteri, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada pesan-pesan, Mbah, untuk pengendara ataupun orang-orang yang melakukan sesuatu yang nggak baik dari Mbah Sugeng ini akan menjadi semua itu tergantung Allah. Yang penting kita eling harus nggak urip.
hati-hati, insya Allah ya selamat. Nah, begitu pesan saya. Jangan Hati-hati lah. lupa dicek kendaraannya dari mesin, rem, ya, Kondisi. Ya. kondisi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Yang penting hati-hatilah berkendaraan, ya. Nggak usah ngebut-ngebut, santai saja. Yang penting sampai. Dan adanya satu pesugihan yang dilakukan oleh orang-orang di sini akan dinetralisir oleh orang dalam. Mudah-mudahan jembatan Tonjong dan sekitarnya akan menjadi aman, nyaman, dan tidak menjadi misteri-misteri yang diberitakan banyak ditambah-tambahkan teman-teman. Oke? Orang jadi takut. Jadi orang jadi takut teman-teman. Tapi nyatanya Mbah Sugeng sudah puluhan tahun, udah puluhan tahun. Nah ini bengkel beliau teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mungkin ada kerusakan mobil, truk ya, diesel, ya ini tenaga ahli dari Ahlinya nih, ahlinya. Baik, terima kasih untuk informasi yang diberikan pada panjenengan, yang diberikan dari panjenengan. Mudah-mudahan ini informasi dari panjenengan menjadi bahan renungan bagi orang-orang yang selalu mengkambing hitamkan jembatan Tonjong, Mbak. Seperti itu, Mbak. Kalau saya boleh bicara sedikit. Boleh, boleh. Boleh, Pak. Sebenarnya ya itu ya ibaratnya para jin itu korban dari kecelakaan manusia. Nah, contoh bahannya tuyul nggak tahu duit sebenarnya yang nyuruh siapa ya manusia ya kan Iya, betul. begitu Tuyul Dia nggak tahu ngerti duit uang. nggak ngerti Yang uang ngerti uang adalah manusia itu. Berarti manusianya yang jahat. jin ngajar itu bal yang nyuruh siapa ya manusia orang-orang yang serakah itu yang sebenarnya jin sebenarnya nggak tahu jin juga dikambing hitam kan makanya kalau sini penghuni sini itu kadang nggak terima Ya, ya. begitu nggak terima Ya. begitu saran saya. Baik, terima kasih untuk semua keluarga besar Ranggalawe dimanapun panjenengan berada. Tetap waspada dan selalu berhati-hati di setiap kita melakukan satu perjalanan. Terima kasih, sampai jumpa di penetralisiran yang lainnya teman-teman. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranggalawe alias Master Lambat telah menetralisir di daerah Aji Barang, Jembatan Tonjong.